Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi ini saya akan melanjutkan materi tentang medan magnet di sekitar kawat berarus listrik, yaitu aplikasi hukum Biot-Savart bagian ketiga, yaitu medan magnet di pusat dan di ujung solenoida. Solenoida adalah suatu kumparan yang dialiri arus listrik. Ya, perhatikan gambar. Ini adalah sebuah solenoida, yaitu kumparan yang dialiri arus listrik. Nah, di mana di sini arah medan magnetnya yaitu dapat digunakan kaidah tangan kanan. Ya, tangan di buka seperti di sini. Nah, utara adalah ibu jari, sedangkan keempat jari lainnya menyatakan arah arus. Jadi ini arah arus, arah ke atas ya, arah ke atas, sedangkan utaranya ke sini, selatannya sebelah sini. Nah, sehingga ini kumparan ini menjadi sebuah magnet ya. Jadi kalau dialiri arus, medan magnet di sekitar pusat solenoida dapat dirumuskan, yaitu di pusat di sini, di tengah-tengah ya, adalah mu 0 IN per L. Sedangkan medan magnet di ujung-ujung solenoida, di ujung utara maupun di ujung selatan, yaitu BU sama dengan setengah mu 0 IN per L. Nah, di sini N adalah banyak lilitan, L adalah panjang solenoida. Dan contoh soal, suatu solenoida yang panjangnya 2 meter memiliki 800 lilitan dan jari-jari 2 cm. Jika solenoida dialiri arus 0,5 ampere, tentukan induksi magnetik A di pusat solenoida, B di ujung solenoida. Pembahasannya di sini diketahui L 2 meter, kemudian N sama dengan 800 lilitan, kemudian jari-jari solenoida A 2 cm atau 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian solenoida dialiri arus, berarti I 0,5 ampere. Kemudian ditanya A, B di pusat, B di ujung. Jawab B di pusat sama dengan mu 0 I N per L sama dengan 4V kali 10 pangkat min 7 kali 0,5 kali 800 dibagi L nya 2. Ini 2 meter, berarti BP sama dengan tinggal bagi sama dengan 8V kali 10 pangkat min 5T. Ini adalah BP. Kemudian yang kedua, B di ujung sama dengan mu 0 I N per 2L.
atau setengah BP, atau BU sama dengan setengah kali 8V kali 10 pangkat min 5 sama dengan 4V kali 10 pangkat min 5T. Jadi B ujung baik di ujung utara atau di ujung selatan adalah 4V kali 10 pangkat min 5. Kemudian yang keempat, medan magnet di pusat toroida. Toroida adalah solenoida yang dilengkungkan membentuk sebuah lingkaran. Nah, perhatikan gambar ini. Ini adalah tadinya sebuah solenoida kemudian dilengkungkan menjadi sebuah lingkaran. Nah, di sini R1 jari-jari dalam. Ini dari sini ke sini. Kemudian R2 adalah jari-jari luar, yaitu dari pusat ke sampai sini. Nah, di mana R adalah jari-jari efektif, yaitu ini yang tanda merah. Nah, di mana R efektif itu sama dengan R1 tambah R2 bagi 2. Nah, jadi dalam rumus ini R yang ada di sini adalah jari-jari efektif. Nah, sehingga rumus induksi magnetik di pusat toroida dapat dirumuskan, yaitu B sama dengan mu 0 I N per 2 VR. Jadi R adalah jari-jari efektif, R1 jari-jari dalam, dan R2 jari-jari luar. Kemudian B adalah induksi magnet yang ada di pusat toroida. Contoh soal, sebuah toroida berjari-jari 20 cm dialiri arus sebesar 0,8 ampere. Jika toroida mempunyai 50 lilitan, tentukan induksi magnetik pada toroida. Ya, diketahui di sini jari-jari ini berarti jari-jari efektif ya. Jadi R sama dengan 20 cm sama dengan 20 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian I 0,8 ampere. Kemudian N sama dengan 50 lilitan. Jadi kalau jari-jarinya hanya satu seperti ini berarti efektif. Dan ditanyakan B, jawab B sama dengan mu 0 I N per 2 VR dengan mu 0 4V kali 10 pangkat min 7 kali 0,8 kali 50 dibagi 2V kali R sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1 2 kali 10 pangkat min 1. Maka B sama dengan B sama dengan Pi nya bis ya, berarti 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Jadi B di pusat toroida adalah 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke pengertian gaya Lorentz. Gaya Lorentz ada dua penyebab. Yang pertama adalah gaya Lorentz yang dialami oleh sebuah kawat penghantar berarus listrik yang diletakkan melintasi medan magnet. Ya, ini adalah kawat berarus listrik melintasi medan magnet. Ini medan magnet arah ke kanan, sedangkan kawat arah ke atas, menyimpang ke atas. Ini panjangnya L. Nah, kemudian berdasarkan kaidah tangan kanan, maka gaya Lorentz-nya dapat
dilihat di sini, yaitu tangan kanan dibuka ke atas, kemudian keempat jarinya menyatakan arah medan, sedangkan ibu jari menyatakan arah arus. Kemudian gaya Lorentz adalah keluar dari telapak tangan, tegak lurus ke atas, keluar dari telapak tangan. Kalau telapak tangannya dibuka ke atas, kalau telapak tangan dibuka ke bawah, ke arah bawah, ya, maka gaya Lorentznya ke bawah. Nah, kemudian di sini ini adalah medan magnet utara di selatan. Nah, di mana medan magnet itu adalah dari utara ke selatan. Kemudian di sini ada kawat berarus. Di sini adalah keluar ke arah luar. Nah, maka kawat ini akan mendapat gaya Lorentz arah ke kanan, itu sesuai dengan tangan kanan ini. Di mana B-nya ke bawah, ibu jari menyatakan arus arah ke luar, ya. Nah, sehingga gaya Lorentz-nya adalah ke arah kanan, sehingga kawat akan terdorong ke kanan. Nah, kemudian untuk yang ini, kawat ini berarti sesuai dengan kaidah tangan kanan, maka gaya Lorentz-nya adalah menuju masuk bidang kertas, ya. Jadi sini masuk bidang kertas. Ini I, kemudian ini B, kemudian F-nya masuk. Nah, kemudian untuk rumus gaya Lorentz yaitu F sama dengan ILB sin theta. F adalah gaya Lorentz, satuannya Newton. I kuat arus listrik, satuannya ampere. L adalah panjang kawat, satuannya meter. Theta adalah sudut antara B dengan I, antara B dengan I ini. Kemudian yang kedua adalah gaya Lorentz yang dialami oleh muatan listrik yang bergerak melintasi medan magnet. Nah, di sini juga menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, di mana B menyatakan arah, empat jari lainnya menyatakan arah medan, ibu jari menyatakan kecepatan, sedangkan gaya Lorentz adalah keluar dari telapak tangan, tegak lurus, ya. Nah, tapi di sini muatan ada positif dan negatif. Kalau muatannya negatif, nah seperti ini, negatif, maka gaya Lorentz-nya ke bawah. Tapi kalau muatan positif, gaya Lorentz ke atas, ya. Jadi kalau negatif, F-nya ke bawah, sedangkan kalau positif ke atas. Nah, sehingga bisa dilihat di gambar ini, kalau negatif dia menyimpang ke kiri, misalnya ke kanan, ya, ke kanan. Sedangkan kalau muatan positif menyimpangnya ke kiri. Nah, ini di sini gaya Lorentz-nya ke kanan kalau negatif, kalau V-nya ke atas, ya. Kemudian kalau dia positif, muatan positif, dia bergerak ke atas, V-nya ke atas, maka gayanya ke kiri sesuai dengan tangan kanan ini, ya. Nah, gaya Lorentz yang dialami partikel dapat dirumuskan yaitu F sama dengan Q VB sin theta. Q adalah muatan, V kecepatan, B adalah medan magnet, sin theta adalah sudut antara V dengan B. V dengan B. Kemudian ini gaya Lorentz pada muatan bergerak dalam medan magnet, ya. Ini muatan positif, maka dia ke kiri, ke kanan, ya. Kalau muatan negatif, ya, gaya Lorentz-nya ke kanan, kalau V-nya ke atas, ya. Kemudian kalau muatan positif, V-nya ke atas, maka gaya Lorentz-nya adalah ke kiri. Nah, kemudian contoh soal, suatu kawat berarus listrik di 10 ampere dengan arah ke atas berada dalam sebuah medan magnetik 0,5 Tesla dengan membentuk sebuah sudut 30 derajat terhadap kawat. Apabila panjang kawat 10 meter, tentukan besarnya gaya Lorentz yang akan dialami kawat. Pembahasannya diketahui I sama dengan 10 ampere, kemudian B 0,5 Tesla, theta 30 derajat, L 10 meter, ditanya gaya Lorentz F, ya. Nah, F sama dengan I
L B sin theta. Maka F sama dengan I 10 L 10 B 0,5 kemudian sin theta sin 30, maka F sama dengan 50 sin 30 setengah sama dengan 25 Newton. Soal selanjutnya, suatu muatan memiliki nilai massa 9,2 kali 10 pangkat min 38 kg, bergerak memotong secara tegak lurus medan magnetik 2 Tesla. Apabila muatan sebesar 3,2 kali 10 pangkat min 9 kolom dan jari lintasannya 2 cm, tentukan kecepatan muatan tersebut. Ya, diketahui M sama dengan 9,2 kali 10 pangkat min 38 kg. B sama dengan 2 Tesla. Q sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 9 kolom. Jari lintasan L 2 cm sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian dia tegak lurus berarti 90 ya. Kita 90. Ditanyakan V. Jawab ya. Jadi di sini dia gerak melingkar ini ya. Jadi Q PB sin theta sama dengan M P kuadrat per L. M P kuadrat. Nah, atau QB sin P nya ini habis ya, tinggal 1 sin 30 sin 90 sin 90 sama dengan M kali V per R ya, atau QB ini sana 1 ya, sama dengan M V per R. Nah, sehingga V sama dengan QB kali R per M, itu sama dengan 2 kali S. Terus sama dengan R Q B per M. R nya berarti 2 kali 10 pangkat min 2 kali Q nya 3,2 kali 10 pangkat min 9 dikali B nya 2 dibagi M 9,2 kali 10 pangkat min 38. Nah, sehingga V sama dengan, tinggal diselesaikan, jadi hasilnya adalah 1,39 kali 10 pangkat 17 meter per sekon. Nah, ini adalah kecepatan partikel. Jadi dia bergerak, lintasannya berupa lingkaran.
Ini harusnya 10 pangkat 27 ya. 27 11 ya, jadi V nya adalah 1,39 kali 10 pangkat 27 meter per sekon. Contoh soal berikutnya, ini adalah soal UMPTN 1998 Royon B kode 25. Sepotong kawat berarus listrik I dengan arah sejajar sumbu Y negatif berada di antara dua kutub negatif. Lihat gambar. Kawat akan mendapatkan gaya Lorentz ke arah sumbu. Nah, di sini bisa dilihat ini dengan arah sumbu B-nya, I-nya ke arah sumbu Y negatif. Adalah I berada di antara dua kutub. Lihat gambar. Nah, di sini kutub utara, jadi medannya dari atas ke bawah, berarti di sumbu searah sumbu Z negatif. Jadi ini B. Nah, sehingga kalau di sesuai dengan tangan kanan, ini adalah medan, ini I, jadi ini F. Nah, ini berarti B nya ke bawah, I nya ke Y salah, I nya ini salah, ini I nya ke Y negatif, di sini salah, Y negatif, jadi I ke arah sini. Ini sedangkan B nya bawah. Nah, ini B. Nah, sehingga berdasarkan tangan kanan ini, maka F nya adalah ke sini. Nah, berarti F nya adalah ke arah sumbu X negatif. Kemudian yang kedua, berikutnya, pada sebuah bidang datar di antara dua buah kutub U dan S ditempatkan sebuah kawat berarus I. Kawat tersebut akan mendapat gaya Lorentz yang arahnya. Nah, di sini B ke kanan, I ke atas. Nah, berarti berdasarkan tangan kanan, berarti ini B. Nah, sehingga F nya adalah masuk bidang kertas. Jadi F nya masuk. F masuk. F ini jawabannya lah B. Dan yang berikutnya, apabila sumbu X positif menunjukkan arah arus listrik dan sumbu Z positif arah medan magnet, maka arah gaya Lorentz ditunjukkan oleh arah sumbu. Jadi arah sumbu F itu menunjukkan arah arus, ini arah arus, dan sumbu Z positif arah medan. Sini B. Nah, berarti gaya Lorentz-nya adalah tangannya adalah ke sumbu Y negatif. Ini adalah F. Sumbu Y negatif. Ini jawabannya ini. Untuk selanjutnya, dua buah kawat dengan konfigurasi
seperti gambar di bawah. Tentukan besar dan arah gaya magnetik yang bekerja pada kawat 2 untuk panjang 0,5 meter. Ya, dilihat di sini, ini adalah kawat 1, kawat 2. Nah, di sini kawat 2, medan magnet oleh kawat 1 di kawat 2 adalah masuk. Ini adalah B1, B1 masuk. Nah, sehingga arusnya ke atas, berarti gaya Lorentz-nya adalah ke sini, ke kiri. Jadi ini adalah F21. Nah, mana F21 sama per L sama dengan B1 kali I1. Nah, karena dia tegak lurus, berarti sin ini adalah sin 90 ya. 91 berarti ini 1 aja, atau misalnya sin 90, atau maka F21 per L sama dengan mu 0 I1. Nah, ini I2, ini I2 ya, ini I2 mu 0 I1 I2 kali 1 per 2 VA, A nya 1 ya. Nah, sehingga F21 per L sama dengan 4V kali 10 pangkat min 7 kali I12 I2 3 per 2V, A nya 1, P coret, maka F21 per L nya 0,5 sama dengan bis, sehingga jadi 1 dengan 12 kali 10 pangkat min 7. Nah, sehingga F21 sama dengan 0,5 kali 12 berarti 6 kali 10 pangkat min 7 Newton. Nah, jadi kawat ini, 2 ini terdorong ketarik ya ke kiri ya, kiri. Ini berarti ini I2. Kemudian kita lanjut soal berikutnya. 3 buah kawat tersusun seperti gambar. Tentukan besar dan arah gaya magnetik pada kawat 2 untuk panjang 1 meter. Di sini ada 3 kawat, 1, 2, 3. Kawat 1 ampere, kawat 2 nya 2 ampere, kawat 1 arahnya ke atas, 2 ke atas, kemudian I3, kawat 3 ke bawah. Jarak dari 1 ke 2 meter, sedangkan dari 2 ke 3 1 meter. Nah, sekarang kita fokus di kawat kedua. Di kawat kedua ini, medan magnet oleh kawat 1 adalah masuk, adalah B1. Nah, berarti gaya Lorentz-nya adalah ke kiri, ini adalah F21. Kemudian medan magnet oleh kawat 3 di kawat 1 adalah masuk ya, jadi B3 masuk.
Berarti gaya Lorentz-nya adalah ke kiri, F2, 3. Nah, dua-duanya ke kiri. Jadi hasilnya nanti dijumlah. Sehingga F2 sama dengan F21 ditambah F23. Nah, sehingga F21 sama dengan B1 I2 kali L ya. Jadi F21 sama dengan mu0 I1 I2 per 2VA kali L, atau sama dengan 4V kali 10 pangkat min 7 kali I1 1 I2 2 kali L nya 1 dibagi 2VA, jarak dari 1 ke 2 ya, 2, sehingga F21 sama dengan jadi 2 kali 10 pangkat min 7 Newton. Nah, terus F23 sama dengan B3 I2 L ya. Nah, sehingga F23 sama dengan mu0 I3 I2 per 2VA kali L. F23 sama dengan 4V kali 10 pangkat min 7 kali I3 3 I2 2 kali L nya 1 ya, per L1 ya. Kemudian 2V A nya 1 ya, A1, sehingga F23 sama dengan 12 kali 10 pangkat min 7 Newton. Nah, sehingga F2 sama dengan F21 tambah F23 ya. F21 berarti 2 kali 10 pangkat min 7 ditambah 12 kali 10 pangkat min 7. F2 sama dengan 14 kali 10 pangkat min 7 Newton. Berarti arahnya ke kiri ya. Ini adalah hasil. Ini adalah gaya yang dialami oleh kawat kedua yang karena pengaruh dari kawat 1 dan kawat 3.